Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai angka indeks mata kuliah statistika. Apa sih yang dimaksud angka indeks? Langsung aja yuk ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian angka indeks. Angka indeks merupakan angka atau konsep yang menjelaskan perbandingan, perubahan, atau perkembangan dari suatu kegiatan yang sama. Misal produksi, ekspor, hasil penjualan. Dari waktu ke waktu, perubahan dapat diberikan dalam jangka waktu tiap bulan, triwulan, semester, atau tahun, dan dinyatakan dalam satuan angka indeks atau persentase. Tujuan angka indeks yaitu untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam dua waktu yang berlainan, dan kemudian dari angka indeks dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya suatu usaha atau kejadian. Misal, indeks harga yaitu mengukur perubahan harga, indeks produksi untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam kegiatan produksi, dan indeks biaya hidup untuk mengukur tingkat inflasi. Waktu dalam angka indeks. Dalam pembuatan angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu yang pertama ada waktu dasar atau biasa disebut base period. Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan. Yang kedua ada waktu yang bersangkutan atau biasa disebut current period. Waktu yang sedang berjalan adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Jenis angka indeks. Yang pertama ada angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks relatif, indeks agregat, indeks rata-rata relatif. Yang kedua ada indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Indeks Lasseyren Index, Fase, Indeks Fisher. Halo teman-teman, kita di sini akan membahas tentang indeks tidak tertimbang. Bagaimana ketahui, indeks tidak tertimbang itu adalah indeks yang dihitung tanpa mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Penggunaan indeks tidak tertimbang terbagi menjadi 3, yaitu satu ada indeks relatif. Indeks relatif ini biasanya digunakan untuk mengukur perbedaan atas satu macam nilai atau harga atau kuantitas saja dalam waktu atau keadaan yang berbeda. Kita lihat seperti yang kita lihat, ini adalah rumus indeks relatif, yaitu PN per PO dikali 100. Keterangannya, PN itu sendiri adalah harga waktu ke N dan PO adalah harga pada waktu dasar. Kita di sini ada contoh soal indeks relatif. Seperti yang kita lihat, ini merupakan harga ubi kayu dari tahun 2005 sampai 2010. Kita akan menghitung harga ubi kayu ini menggunakan indeks relatif, yaitu menggunakan harga pada waktu tahun dasar 2005. Langsung saja kita ke tahun 2005 itu, yaitu kita langsung masukkan rumusnya, yaitu PN itu harga pada waktu KN, yaitu harganya 200 di per 200 itu merupakan PO harga pada waktu tahun dasar dikali 100 sama dengan 100. Kemudian ada di 2006
PN-nya 220 dan harga pada waktu PO-nya, harga pada waktu dasarnya masih tetap sama, 200 dikali 100 sama dengan 110, dan seterusnya hingga 2010 PN-nya 275 per 200 dikali 100 sama dengan 137. Oke, kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu indeks agregat. Indeks agregat sendiri adalah metode perhitungan indeks dengan membandingkan jumlah dan harga barang-barang per satuan tiap-tiap periode waktu. Kita lihat ini adalah rumus indeks agregat, yaitu sigma PN per sigma PO dikali 100. Sigma PN tersendiri adalah jumlah harga pada periode waktu ke N, dan sigma PO adalah jumlah harga yang dibandingkan pada waktu dasar. Kita lihat ada contoh soal di sini. Contoh menentukan indeks harga bahan makanan tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Kita akan lihat harga tahun 2019 jumlahnya 2.200 dan harga tahun 2020 itu jumlahnya 2.750. Ya, kita langsung saja masukkan ke rumus, yaitu sigma PN per sigma PO dikali 100, yaitu sigma PN-nya 2.750 per sigma PO-nya 2.200 dikali 100, dan hasilnya adalah 125. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu rata-rata indeks relatif. Indeks rata-rata relatif dihitung melalui rata-rata indeks relatif. Ini ada macam barang mulai dari beras, gula, susu, dan jagung. Dan harga di 2019 mulai dari 250 sampai 100 rupiah. Dan di harga tahun 2020 ini seperti yang kita lihat. Cara menghitung indeks rata-rata indeks relatif itu, kita akan menghitung dulu indeks relatifnya, yaitu dengan cara harga di tahun 2020 dibagi harga di tahun 2019, kemudian dikali 100, dan kita akan coba yaitu di beras dulu. Harga di tahun 2020 beras adalah 275 per harga di tahun 2019 itu adalah 250. Kemudian dikali 100 dan hasilnya akan menjadi 110. Kemudian kita akan menghitung gula, yaitu harga di tahun 2020 gula itu 500 per harga di tahun 2019 350 dikali 100 sama dengan 142,86. Dan susu, kita hitung susu 1850 per 1500 dikali 100 sama dengan 123,33. Selanjutnya yang terakhir ada jagung. Harga di tahun 2020 itu 125 per harga di tahun 2019 adalah 100. Kemudian dikali 100 sama dengan 125. Dan ini merupakan jumlah di tahun 2019 dan ini merupakan jumlah di tahun 2020. Kemudian ini adalah jumlah indeks relatif yang mulai dari beras sampai jagung. Kita langsung masuk ke rumus saja, yaitu 501,19 dibagi 4 itu merupakan macam barang yang ada di sini. Beras, gula, susu, dan jagung 4 sama dengan 125,30.
Sekian. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini saya akan memberikan contoh dan menjelaskan tentang indeks harga tertimbang dengan menggunakan metode Las Perez. Nah, di sini yang pertama yaitu dengan menggunakan metode Las Perez ya. Di sini sudah kalian lihat ada rumusnya. IL sama dengan sigma. Oh, IL ini masuk ke dalam indeks Las Perez ya. IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 kemudian dikali 100%. Nah, sudah kalian lihat juga di sini ada tabel ya. Ada nama barang sebagai berikut dan harga atau price ya. Pada tahun 2021 di sini termasuk ke dalam P0 ya. Jadi P0 itu harga tahun dasar atau tahun sebelumnya. Kita tulis P0. Nah, kemudian pada tahun 2022 ini termasuk ke dalam PN. Apa itu sih PN? PN adalah harga tahun berjalan. Kemudian di sini ada kuantitas atau Q atau bisa disebut juga dengan jumlah. Nah, pada tahun 2021 juga di sini termasuknya yaitu Q0. Dan pada tahun 2022-nya yaitu Qn. Nah, seperti itu. Dan di sini ada pertanyaan, hitunglah berapa indeks harganya dengan menggunakan metode Las Perez. Jadi langsung saja kita hitung menggunakan metode Las Perez. Nah, jadi kita masukkan terlebih dahulu rumusnya ya. Yang ini. IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Nah, jadi sigma itu adalah perjumlahan dari semuanya, dari PN. Ini kan sigma PN dikali Q0. Nah, jadi sama dengan kita lihat PN-nya. PN pada harga 2022 ya. 150 dikali Q0-nya 11. Kemudian ditambah 300 dikali 20 ditambah 700 dikali 15 dibagi P0-nya yaitu pada tahun 2021 ya. 100 dikali 11 ditambah 200 dikali 20 ditambah 600 dikali 15 dan dikali 100%. Nah, sampai sini teman-teman mengerti kan? Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung ini ya. 150 dikali 11 coba berapa? Ya benar, 1650 ditambah 300 dikali 20
sama dengan 6.000. Kemudian 700 dikali 15 yaitu 10.500. 100 dikali 11 yaitu 1.100 ditambah 200 dikali 20 hasilnya 4.000 ditambah 600 dikali 15 yaitu 9.000 dan dikali 100% ya. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman bisa saja menambahkan terlebih dahulu ya. Yang ini 1.650 ditambah 6.000 ditambah 10.500. Coba berapa? Dihitung dulu. Ya benar, 18.150. Nah, yang bawahnya 1.100 ditambah 4.000 ditambah 9.000. Coba berapa lagi? Ya benar, 14.100 dikali 100%. Nah, coba hitung lagi. 18.150 dibagi 14.100. 1,28 dikali 100% sama dengan 1,28%. Nah, jadi ini adalah hasil dari indeks harga tertimbang dengan menggunakan metode Las Perez. Seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua dari indeks harga tertimbang dengan menggunakan metode Paske. Nah, di sini saya menggunakan contoh yang sama, soal yang sama. Namun yang membedakan di sini adalah rumusnya ya. Bisa kita lihat di sini rumus dari indeks Paske yaitu IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dan dikali 100%. Nah, di sini pertanyaannya hitung berapa indeks harga dengan menggunakan metode Paske. Ya udah, kita langsung saja hitung dengan menggunakan metode Paske ya. Kita tulis kembali rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN kali 100%. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ya. Untuk PN-nya di sini 2022 150 dikali QN-nya 10 ditambah 300 dikali 22 ditambah 700 dikali 10 dan dibagi P0-nya yaitu 2021 100 dikali 10 ditambah 200 dikali 22 ditambah 600 dikali 10 dan
dikali 100%. Nah, sampai di sini cukup mengerti kan? Sekarang kita tinggal mengkalikan ini semua. Jadi kita tinggal jumlahkan saja ya perkalian ini. Coba dihitung 150 dikali 10. Coba berapa? 1500 ditambah 300 dikali 22 sama dengan 6600 ditambah 700 dikali 10 sama dengan 7000 dibagi 100 dikali 10 sama dengan 1000 ditambah 200 dikali 22 sama dengan 4400 ditambah 600 dikali 10 sama dengan 6000 dikali 100%. Di sini kita tinggal jumlahkan saja ya, yang atas dan yang bawahnya berapa. Coba dihitung berapa. Ya betul, yang atas 15.100, yang bawahnya 11.400. Tinggal dikali 100% sama dengan 1,32 dikali 100%. Ya, hasilnya 1,32%. Nah, jadi ini hasilnya untuk perhitungan dengan metode Pascal ya. Jadi ini mungkin penjelasan dari saya untuk metode Pascal. Terima kasih.